Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandra Stecher, NIM 2018 160 31119 dari kelas Matkom 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP, produk LKS, dan kisi-kisi instrumen soal evaluasi yang telah saya buat bersama anggota kelompok saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Di sini satuan pendidikannya untuk MAN 2 Banyuwangi kelas 12 semester genap, materi pokok permutasi dan kombinasi, alokasi waktunya 2 kali 45 menit. Untuk kompetensi intinya menggunakan kompetensi inti 3 dan kompetensi inti 4. Untuk kompetensi dasarnya menggunakan 3.3 yaitu menganalisis kaidah pencacahan atau aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk indikator pencapaian pembelajarannya ada 6. Yang pertama, menemukan konsep aturan pencacahan, menguraikan pengertian aturan pencacahan, menerapkan konsep dan pengertian aturan pencacahan, mendeteksi permasalahan yang penyelesaiannya melibatkan aturan pencacahan, menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan pencacahan, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menemukan konsep aturan pencacahan, peserta didik dapat menguraikan pengertian aturan pencacahan, peserta didik dapat menerapkan konsep dan pengertian aturan pencacahan, peserta didik dapat mengenali dan mendeteksi permasalahan yang penyelesaiannya melibatkan aturan pencacahan, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan aturan pencacahan, dan peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan melalui kegiatan diskusi menggunakan LKPD secara berkelompok dengan teliti dan benar. Adapun pokok materi, yang pertama fakta, yaitu berupa simbol matematika baik angka atau lambang yang menjelaskan materi kaidah pencacahan. Yang kedua yaitu konsep, yaitu definisi dan ciri-ciri yang berkaitan dengan konsep permutasi dan kombinasi. Yang ketiga prinsip, yaitu rumus kaidah pencacahan. Yang keempat prosedur, yaitu langkah-langkah sistematis menyelesaikan masalah kaidah pencacahan. Selanjutnya model yang digunakan yaitu problem based learning, menggunakan pendekatan saintifik, menggunakan strategi inquiry, dan menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Adapun langkah pembelajarannya yaitu ada pendahuluan dengan alokasi waktu 15 menit. Pada pendahuluan ini terdapat apersepsi, yaitu pendidik memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa, kemudian pendidik menanyakan kabar serta mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian pendidik mengingatkan kembali mengenai materi sebelumnya mengenai statistika deskriptif. Kemudian pendidik memotivasi peserta didik mengenai pentingnya mempelajari dan memahami konsep tentang permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidik menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari yaitu permutasi dan kombinasi. Kemudian peserta didik menyimak kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan indikator pencapaian pembelajaran yang akan disampaikan oleh pendidik. Kemudian pendidik juga menyampaikan cara belajar yang akan ditempuh. Selanjutnya pada kegiatan inti dengan alokasi waktu 65 menit ada 5 tahap. Tahap 1 yaitu orientasi siswa pada masalah. Pada tahap ini yaitu pendidik menyajikan permasalahan sehari-hari mengenai konsep kombinasi untuk merangsang dan mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik mengenai topik permutasi dan kombinasi. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengamati, memahami, menganalisis, serta memecahkan masalah dan memberikan pertanyaan atau menanyakan sesuatu yang belum dipahami terkait permasalahan.
Selanjutnya pada tahap 2, yaitu mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk membentuk kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD, kemudian pendidik memberikan LKPD-nya, lalu peserta didik diminta untuk mengamati dan memahami kegiatan belajar yang ada pada LKPD secara berkelompok. Pada tahap 3, yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Pada tahap ini, peserta didik berdiskusi secara kelompok, kemudian diminta untuk menyelidiki permasalahan, serta mengumpulkan informasi mengenai konsep aturan pencacahan yang ada pada LKPD melalui kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3. Selanjutnya, pendidik berkeliling untuk mengamati kegiatan diskusi kelompok, kemudian pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahaminya. Selanjutnya pada tahap 4, yaitu mengembangkan dan mempresentasikan hasil pengerjaan. Pada tahap ini peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan mengenai topik aturan pencacahan, kemudian peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil pengerjaan yang ada pada LKPD. Selanjutnya, pada tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya mengenai hal-hal yang belum dipahami. Dan apabila peserta didik tidak ada yang bertanya, maka pendidik akan mengajukan pertanyaan mengenai topik aturan pencacahan, baik itu aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Selanjutnya, pendidik memberikan refleksi kepada peserta didik dan melakukan evaluasi terhadap pemecahan masalah. Selanjutnya pada tahap penutup dengan alokasi waktu 10 menit. Pada tahap penutup ini, peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan konsep aturan pencacahan. Kemudian peserta didik diberikan tes tulis untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami konsep permutasi dan kombinasi. Kemudian peserta didik dan pendidik membuat kesimpulan bersama mengenai materi permutasi dan kombinasi. Kemudian pendidik memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kerjasama dan kinerja yang baik selama berdiskusi kelompok. Kemudian pendidik menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai peluang. Kemudian pendidik mengakhiri pembelajaran dengan memberikan salam dan berdoa bersama. Selanjutnya ada 3 sumber belajar yang digunakan, yaitu buku paket Perspektif Matematika 3 untuk kelas 12 SMA dan MA kelompok mata pelajaran wajib. Yang kedua LKS Matematika untuk SMA kelas 12 dan yang ketiga yaitu internet. Untuk media atau alat yang digunakan seperti papan tulis, spidol, serta penghapus, dan bahan pembelajarannya menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Adapun teknik penilaiannya yaitu untuk kognitif atau pengetahuan berupa tes tulis, untuk afektif atau sikap berupa observasi, untuk psikomotor atau keterampilan berupa observasi. Untuk instrumen penilaian yang kognitif atau pengetahuan berupa uraian, untuk afektif atau sikap berupa jurnal penilaian sikap, dan untuk psikomotor atau keterampilan berupa jurnal penilaian keterampilan. Yang kedua yaitu LKS atau lembar kegiatan visual, topik permutasi dan kombinasi. Jadi di dalam LKS ini sudah sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ada pada RPP, yaitu mengenai, menemukan, menguraikan pengertian, menerapkan, mendeteksi permasalahan, serta menyelesaikan masalah kontekstual. Selanjutnya di dalam LKS ini terdapat identitas seperti nama kelompok, kelas, anggota kelompok, mata pelajaran, tahun ajaran atau semester, alokasi waktu, dan petunjuk belajar. Untuk menuliskan petunjuk belajar ini menggunakan kalimat yang mudah dipahami oleh peserta didik. Langsung saja. Jadi di dalam LKS ini tidak hanya berupa kumpulan soal, tetapi juga terdapat materi singkat mengenai permutasi dan kombinasi.
Yang pertama, permutasi. Di sini sudah terdapat definisi singkat mengenai permutasi. Selanjutnya ada jenis permutasi, yaitu permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Untuk menemukan konsep permutasi n unsur ini, kita diingatkan kembali mengenai konsep faktorial. Untuk menemukan konsep permutasi n unsur berbeda ini menggunakan pendekatan saintifik. Langkah yang pertama yaitu tahukah Anda? Pada langkah ini kita diberi permasalahan yang disertai dengan gambar untuk menunjukkan bahwa permasalahan ini menggunakan konsep permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda. Selanjutnya langkah kedua yaitu ayo diskusi. Pada tahap ini kita diminta untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang pertama tadi untuk menemukan kode Kaplan, dan adapun langkah penyelesaiannya yang pertama yaitu mengumpulkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan permasalahan di atas. Yang kedua, menuliskan apa yang diketahui pada permasalahan. Yang ketiga, mendiskusikan dengan kelompok cara apa yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang telah didiskusikan. Seperti ini. Langkah kelima, periksa kembali pekerjaan Anda. Selanjutnya, langkah yang ketiga, kita membuat kesimpulan berupa banyaknya permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda dinyatakan dengan notasi Pn, N. Jadi pada langkah ketiga ini kita sudah menemukan konsep dari permutasi dari n unsur yang berbeda. Setelah kita menemukan rumusnya, maka langkah keempat kita bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permutasi dengan n unsur yang berbeda. Adapun contoh soal ini seperti menemukan berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi. Untuk soal yang ada pada LKS ini semuanya berupa soal non-rutin yang diambil dari referensi di internet dan buku kemudian dimodifikasi. Soal yang kedua sama menggunakan konsep permutasi dari n unsur yang berbeda dan disertai dengan gambar. Di sini diminta untuk menemukan berapa banyak susunan label yang dapat dibentuk. Selanjutnya yang kedua yaitu permutasi siklis. Sudah ada definisi singkat, kemudian ada contoh permasalahannya. Sama langkah yang pertama, tahukah Anda pada tahap ini diberikan permasalahan dan disertai gambarnya untuk memudahkan peserta didik memahaminya. Di sini itu adalah contoh permasalahan permutasi siklis. Kemudian langkah kedua kita mendiskusikannya. Jika terdapat 4 orang yang duduk secara melingkar, adapun langkah penyelesaiannya yaitu di sini sudah terdapat posisi duduk yang dapat diubah-ubah seperti ini. Selanjutnya, kita menganggap satu orang sebagai kapangkal. Kemudian kita bisa menemukan berapa banyak susunan atau cara. Selanjutnya langkah yang ketiga kita membuat kesimpulan yaitu banyaknya permutasi siklis dari n unsur yang berbeda dinyatakan dengan rumus permutasi siklis ini. Selanjutnya setelah kita menemukan rumus dari permutasi siklis maka kita bisa menyelesaikan permasalahan seperti berikut. Di sini permasalahannya sebuah mall menyediakan wahana permainan spin game. Kita diminta untuk menemukan banyaknya kupon sedemikian hingga susunan tempat hadiah yang berbeda untuk setiap putaran. Selanjutnya yaitu kombinasi. Sudah ada definisi singkat dari kombinasi. Kemudian untuk menemukan konsep kombinasi, langkah yang pertama, tahukah Anda diberikan permasalahan disertai gambar untuk menunjukkan bahwa ini adalah contoh dari kombinasi. Langkah kedua yaitu kita mendiskusikannya, diberikan permasalahan disertai dengan gambar, kemudian diminta untuk menemukan banyaknya kombinasi
banyaknya kombinasi. Selanjutnya langkah ketiga membuat kesimpulan, yaitu kita dapat menemukan konsep dari kombinasi. Langkah keempat, kita dapat menyelesaikan permasalahan. Contoh soalnya seperti ini, kita diminta untuk menemukan berapa banyak cara untuk memilih 3 siswa SMP dan 4 siswa SMA. Kemudian contoh yang kedua, terdapat 10 orang pergi ke tempat wisata dengan mengendarai 3 mobil. Kemudian kita diminta untuk menemukan banyaknya kemungkinan komposisi berbeda untuk menempatkan penumpang di ketiga mobil. Ini menggunakan konsep kombinasi. Jadi pada LKS ini sudah memenuhi ketercapaian indikator pencapaian pembelajaran yang ada pada RPP. Yang ketiga yaitu kisi-kisi soal evaluasi. Di sini kompetensi dasarnya menggunakan 3.3 menganalisis aturan pencacahan, baik aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Dan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, baik aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Di sini terdapat beberapa kisi-kisi soal evaluasi beserta kunci dan pembahasannya yang diambil dari melihat referensi kemudian dimodifikasi. Langsung saja, tipe soal yang pertama yaitu pilihan ganda. Jadi soal pilihan ganda ini diambil dari soal non-rutin, di mana kalau soal pilihan ganda itu terdapat beberapa opsi jawaban, kemudian peserta didik diminta untuk menemukan satu jawaban yang paling benar. Seperti di sini contohnya, seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara, kemudian menentukan banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak. Di sini menggunakan konsep kombinasi. Untuk soal yang kedua sama soal non-rutin, di sini diminta untuk menemukan banyak pilihan nomor antrian. Ada juga penyelesaiannya dengan menggunakan konsep permutasi. Tipe soal yang kedua yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi perbedaannya antara pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks adalah kalau pilihan ganda itu terdapat beberapa opsi jawaban, kemudian kita diminta untuk memilih satu jawaban yang paling benar. Kalau pilihan ganda kompleks itu jawabannya itu cuma ada 2 kemungkinan, seperti iya atau tidak. Contoh soalnya seperti ini. Setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni dan bla 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 bla. Kemudian penyelesaiannya menggunakan konsep permutasi. Selanjutnya pernyataannya, apakah pernyataan di atas benar? Jadi kemungkinan jawabannya ada ya atau tidak. Yang nomor 4 sama, cuma yang nomor 4 ini menggunakan konsep kombinasi. Untuk pernyataannya itu sama ya atau tidak. Selanjutnya tipe soal yang ketiga yaitu menjodohkan. Jadi untuk soal menjodohkan ini menggunakan tabel, yaitu tabel yang sebelah kiri berupa pertanyaan dan yang sebelah kanan itu berupa jawaban. Di sini terdapat beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban. Dan juga ada pembahasannya. Seperti ini. Di sini juga ada beberapa pertanyaan dan juga ada pembahasannya. Di sini soalnya sudah ada konsep permutasi, kombinasi, seperti ini. Selanjutnya tipe soal yang keempat yaitu jawaban singkat. Jadi untuk jawaban singkat ini terdapat pertanyaan, kemudian jawabannya itu singkat, hanya dengan satu kata. Contohnya
Seperti pada soal nomor 7, banyaknya susunan objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek-objek tersebut adalah pengertian dari, maka jawabannya singkat, yaitu hanya permutasi. Seperti ini. Selanjutnya tipe soal yang kelima yaitu uraian. Untuk soal uraian itu diberi pertanyaan, kemudian kita menyelesaikan permasalahannya itu beserta langkah-langkahnya. Ada juga ini pembahasannya seperti ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.